Anak ini tidak mempunyai cita-cita, bahkan cita-citanya itu sangat berbeda sekali. Pada saat itu orang tuanya menitipkannya kepada pamannya. Pada saat dia di rumah pamannya, pamannya menunjukkan kepala manusia di mana-mana. Sejak saat itu ia mengikuti jejak sang paman. Dalam beberapa tahun dia mengoleksi kepala manusia yang sangat banyak sekali, tapi dia tidak puas. Karena dia tidak merasa puas, dia pun pergi ke rumah pamannya untuk membunuhnya. Tapi malah pamannya dengan senang hati memintanya untuk membunuhnya sendiri. Setelah dia membunuh pamannya, dia pun mencapai kepuasan. Cewek ini depresi dan apa yang udah terjadi? Karena dia depresi dan stres, dia keluar dari rumah dan saat dia di luar, dia jumpa seorang anak. Lalu dia memberikannya uang. Lalu dia juga memberikan sendal kepada gelandangan yang kakinya berdarah. Setelah itu dia langsung naik ke gunung paling atas untuk bunuh diri. Tapi aksinya itu dicegat sama anak kecil tadi dan juga gelandangan tadi. Cewek ini pun tidak jadi bunuh diri karena dia merasa ada yang udah peduli padanya. Pria ini terjebak di dalam tanah. Laki-laki ini berjalan pulang ke rumah arahnya, tapi dia tidak sengaja jumpa orang yang terjebak di dalam tanah. Laki-laki ini pun menolong pria ini yang udah kejebak setengah badannya. Saat dia tarik, darah muncrat kemana-mana. Tapi anehnya setengah badannya itu hilang. Ternyata tubuh sebagiannya melayang-layang di atas. Ada sebuah dinding misterius. Pria ini datang ke dinding dan memberikan kepala manusia kepada dinding ini. Setelah dinding ini makan, dinding ini pun meminta kepala orang lagi. Pria ini pun langsung mencari mangsa dan menyuruh korban untuk pipis di dinding. Dia dibujuk dengan iming-iming uang 1 juta. Setelah korbannya pipis, si dinding ini tidak mau makan. Jadi si pria ini langsung mengamuk dan memukul pria ini sampai mati. Terakhir, dinding ini pun memakannya. Ada sebuah dinding misterius. Pria ini datang ke dinding dan memberikan kepala manusia kepada dinding ini. Setelah dinding ini makan, dinding ini pun meminta kepala orang lagi. Pria ini pun langsung mencari mangsa dan menyuruh korban untuk pipis di dinding. Dia dibujuk dengan iming-iming uang 1 juta. Setelah korbannya pipis, si dinding ini tidak mau makan. Jadi si pria ini langsung mengamuk dan memukul pria ini sampai mati. Terakhir, dinding ini pun memakannya. Apa yang terjadi jika orang yang udah meninggal darahnya ditetes dengan jeruk nipis? Jadi ada seorang anak kecil yang melihat pria ini yang sedang makan es krim. Pria ini pun menawarkannya dari seberang. Anak kecil ini pun nyebrang hingga ia ditabrak sama truk. Pria ini pun sangat merasa bersalah. Ia pun ke lokasi kejadian untuk meneteskan air jeruk. Tujuannya agar dia bisa ketemu dengan anak kecil itu untuk meminta maaf. Di tengah malam ia pun diganggu sama hantu anak kecil ini. Ia pun lari ketakutan. Di tengah jalan ia melihat es krim lalu dia mengambil bermaksud untuk memberikan kepada anak kecil ini. Dan sekaligus juga bisa meminta maaf. Tapi apa yang terjadi? Ia malah ketabrak truk. Anak kecil ini selalu menangis karena dia melihat ayahnya. Ibunya yang selalu membujuknya untuk tidak nangis malah makin keras. Ternyata anak ini nangis karena dia bisa melihat sesuatu. Jadi ayahnya ini sebelumnya kecelakaan tuh sampai mukanya tertabrak sesuatu. Hingga muka ayahnya bisa bolong seperti ini, makanya dia menangis. Gimana guys, kalian percaya nggak kalau anak kecil ini bisa melihat makhluk-makhluk yang seperti ini? Kecuali digantiin sebagai makanan sereal, dan ini makanan hantu. Jadi ada sebuah kisah seorang anak hantu dan bapak hantu. Sebelum berangkat kerja, si bapak hantu menyuruh anaknya untuk mengecat rumah. Dan si anak tidak boleh nonton, tapi apa yang dilakukan si anak ini? Dan si anak ini tetap menonton dong. Pekerjaan bapaknya ini mencatat hilangnya nyawa manusia. Si anak terobsesi menjadi malaikat dan dia ketahuan dong saat mencat dirinya sebagai malaikat. Karena papanya marah, dia pun pergi dari rumah karena sedih. Di jalan dia kasihan sama sapi-sapi yang digiling, jadi dia membantu sapi tersebut untuk kabur. Lalu tiba-tiba ada yang kecelakaan, 2 orang meninggal. Karena kasihan anaknya masih hidup, jadi dia menarik rok kedua orang tuanya. Orang tuanya pun hidup, tapi menjadi zombie. Zombie itu memangsa orang bahkan anaknya. Si bapak hantu ini pun datang untuk menuntaskan zombinya. Karena bapaknya menyesali perbuatannya, dia pun mengajak anaknya have fun. Dan juga ikut bekerja mencatat nyawa orang yang udah meninggal. Cerita pun selesai.